Sepekan, Hakim Agung tersangka hingga banding Verdi Sambo. Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia selama sepekan terakhir pada Senin hingga Sabtu. Mulai dari KPK, ketetapan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka hingga Komisi KKEP tolak permohonan banding Verdi Sambo. Berikut berita hukum yang dirangkum. OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap aparatur Mahkamah Agung. Bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara ES kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Kami jajaran Mahkamah Agung menyatakan rasa prihatin atas kejadian yang kita sama-sama tahu bersama terjadi kemarin sehubungan dengan penetapan tersangka dan pemanggilan salah seorang Hakim Agung Bapak Sudrajat Dimyati. Bagi Mahkamah Agung bersikap kooperatif dan menyerahkan kepada mekanisme proses hukum yang menjadi kewenangan KPK. Tapi sekarang udah kenyahoan, udah ketahuan, baru tahu, diam semua. Namanya berlian tetap berlian, kalau namanya busuk tetap busuk. Apalagi nih Hakim Agung. Saya Hakim Agung cuma percaya dua orang. Waktu Ketua MA Sunarto itu benar hakim. Kedua KPT Nugroho Setiaji itu hakim yang benar-benar hakim. Mungkin ada hakim pintar, hakim jujur, hakim berani. Ada hakim yang nggak pintar, nggak jujur, nggak berani. Ada juga sudah nggak pintar, nggak jujur. Nah itu pilihannya. Ini ada perlawanan yang menyerang perlawanan dari kelompok ini. Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia. Kenapa? Mafia kan kerjanya adalah bergerak dalam dunia kejahatan. Yang mereka lakukan kan jahat. Mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus-kasus hukum, pelanggaran hukum dengan cara membunuh saksi, ya, menyuap, kemudian mengarang cerita bohong. Ini sama nih. 1. KPK tetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurus perkara di Mahkamah Agung atau MA. Salah satunya ialah Hakim Agung pada MA Sudrajat Dimyati. 2. BNPT ungkap cara kelompok teror munculkan sel-sel teroris baru. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komisaris Jenderal atau Komjen Polisi Boy Rafli Amar mengungkapkan cara kelompok terorisme dalam memunculkan sel-sel teroris baru. Yang ketiga, LMAK desa KPK selidiki mafia tanah di Bekasi. Lingkar Mahasiswa Anti Korupsi atau LMAK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menyelidiki dugaan mafia tanah dalam kasus penggelapan tanah kas desa atau TKD di Desa Seriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang keempat, KPK tegaskan penyidik dugaan korupsi di Papua murni penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan bahwa penyidik yang tengah mereka lakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua murni dalam rangka penegak hukum tanpa adanya kepentingan lain. 5. Komisi KKEP tolak permohonan banding Verdi Sambo. Pimpinan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding menolak permohonan banding putusan etik Irjen Pol Verdi Sambo dan menyatakan pelanggar diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota polisi. Komisi KKEP tolak permohonan banding Verdi Sambo. Pimpinan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding menolak permohonan banding putusan etik Irjen Pol Verdi Sambo dan menyatakan pelanggar diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota polisi.
Pimpinan Komisi Kode Etik Polri atau KKIP banding menolak permohonan banding putusan etik Irjen Pol Verdi Sambo dan menyatakan pelanggar diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota polisi. Menolak banding permohonan banding dan 2 menguatkan putusan sidang KKIP nomor EP-74-8-2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol Verdi Sambo. Kata pimpinan Komisi Sidang KKIP banding Komjen Pol Agung Budi Marioto, dilihat dari tayangan Polri TV di Mabes Polri Jakarta pada Senin. Selain menolak, Komisi banding juga menjatuhkan sanksi etik berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Komisi banding juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Selanjutnya, Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administrasi PTDH sebagai anggota Polri, kata Agung. Sidang KKIP banding terhadap putusan pelanggar etik Irjen Pol Verdi Sambo resmi digelar pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sidang pimpinan oleh perwira tinggi bintang 3 berpangkat Komisaris Jenderal atau Komjen dan wakil serta anggota sebanyak 4 orang pati berpangkat Inspektur Jenderal. Berdasarkan tayangan di TV Polri, hadir dalam sidang KKP banding Verdi Sambo, yakni Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Syahardiantono, Asisten Polri Bidang SDM Irjen Pol Wahyu Widada. Sidang KKIP banding ini tidak dihadiri oleh Verdi Sambo selaku terhukum. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan pelaksanaan sidang KKIP banding Verdi Sambo dituntaskan hari ini. Setelah putusan banding ini akan ditindaklanjuti oleh Asisten SDM Polri untuk memproses administrasi pemberhentian Verdi Sambo. Asisten SDM punya waktu 5 hari kerja untuk menuntaskan administrasi putusan banding, kata Dedi. Keluarga Brigadir J meringis meminta bantuan publik usut kebenaran kasus Verdi Sambo. Sudah mati difitnah lagi. Dinilai kasus mulai meredup. Keluarga Brigadir J meminta bantuan usut kebenaran kasus yang menjerat Verdi Sambo hingga menewaskan anaknya Samuel Huta Barat. Geram karena mendiang sudah meninggal pun masih difitnah. Kasus pembunuhan oleh Verdi Sambo ini memang sempat menurun karena tertimpa oleh berbagai isu yang mencuat. Keluarga Brigadir J pun sempat dikabarkan oleh Kamarudin Simanjuntak, sang pengacara, bahwa mereka sudah merasa capek karena dari 3 bulan pengusutan kasus masih belum menemui titik terang. Baru-baru ini, Ibunda Brigadir J, Rosti Huta Barat, yang tak kuasa menahan air mata ketika menceritakan sosok anaknya ini. Rosti Simanjuntak mengibaratkan bahwa sosok Brigadir J merupakan harta yang paling berharga di keluarganya. Tak heran jika keluarga Brigadir J sangat terpukul dengan kabar anaknya yang meninggal dengan cara yang tak lazim oleh Verdi Sambo, atasan mendiang Yosua. Merasa kasus yang menewaskan anaknya ini mulai meredup, keluarga Brigadir J Yosua Huta Barat meminta bantuan kepada publik agar mengawal terus kasusnya hingga terungkap segala kebenaran dan keadilan untuk Brigadir J yang tewas diduga ditembak Verdi Sambo beberapa waktu lalu. Menanggapi permasalahan yang tak kunjung selesai menimpa Brigadir J, sang ayah Samuel Huta Barat juga ikut geram. Pasalnya, menurut Samuel, tersangka Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tak kunjung mengakui perbuatan tak manusiawinya hingga menghilangkan nyawa Yosua. Alih-alih mengakui perbuatan salahnya, pihak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati malah menggaungkan isu pelecehan seksual yang disebut-sebut menjadi alasan dirinya dieksekusi mantan Kadif Propam Polri. Keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sangat menyayangkan dari sikap seorang jenderal bintang 2 ini terkait kasus yang menjerat dirinya. Anak kita sudah meninggal dunia. Yang pertama sudah difitnah, yang di Duren 3, ini lagi di Magelang difitnah lagi, sudah mati difitnah lagi. Ungkap Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, dikutip Ayu Bandung dari berbagai sumber.
Seperti diketahui ketika Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri, istri Sambo ini malah mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari Brigadir J. Tak hanya itu, Putri Chandrawati juga sempat menuduh mendapatkan ancaman dari Yosua hingga mendapatkan perhatian lebih dari Komnas HAM dan Kak Seto. Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir J pun ikut geram karena skenario Ferdi Sambo yang diduga hingga menyewa berbagai pihak guna tutup mulut. Namun dugaan Kamarudin Simanjuntak ini hingga saat ini belum ada klarifikasi pembenaran atau tidak dari pihak kepolisian ataupun penyidik. Tak heran jika keluarga Brigadir J terpaksa diterpa rasa kecewa dan mendalam karena mereka merasa belum ada keadilan bagi Yosua yang mencari korban pembunuhan berencana Ferdi Sambo. Sejauh ini, Kamarudin beserta pihak lainnya masih memperjuangkan keadilan serta mengusahakan agar Ferdi Sambo CS diberikan hukuman yang setimpal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi terbaru terkait perkembangan kasus Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J.